pada akhirnya Tuhan yang akan menentukan itu semua. Biarkan Tuhan yang atur. Kita ini juga kadang-kadang batas sibuk mau atur rode yang Tuhan atur. Amin kok. Berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biar itu menjadi waktu paling baik buat kami. Kami mohon Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Pertama Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Kedewasaan itu ada 3. Kedewasaan itu ada 3. 1, kedewasaan biologis. Kedewasaan biologis itu hari kita berat badan hanya 37, mas sekarang sudah 73. Itu dewasa biologis. Itu hari kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang ke perut ada 3, 1 di bawah, 1 lain, 1. Itu dewasa biologis. Makan tidur, cocok kumuh. Dan hari ini kita tidak merayakan itu. Bukan merayakan kedewasaan biologis. Kedua, kedewasaan psikologi. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun mau tukang tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Orang baru lihat, lu lihat apa? Oh, itu badan saya yang besar. Sesungguhnya dia masih di sini juga ada. Itu yang dia busuan. Kita tidak merayakan itu. Ketiga, saudara, ini yang kita menjadi bagian penting buat kita semua. Kedewasaan kedewasaan iman. Kedewasaan iman tidak tergantung berapa lama kita jadi orang Kristen. Kedewasaan iman tidak tergantung berapa lama kita melayani Tuhan. Kedewasaan iman tidak berapa lama kita ada di dalam persekutuan doa, punya kekidian dan lain sebagainya. Kedewasaan iman itu kira-kira begini. Ada anak umur 3 tahun, ada meja berat 10 kilo. Anak umur 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kilo bisa? Tidak. 17 tahun kemudian, itu anak umur 20 tahun. Dia bisa pikul meja yang 10 kilo? Yang berubah anak atau meja? Itu dewasa iman. Tidak akan pernah meminta beban menjadi ringan. Tidak akan. Dia akan meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak akan menangis, merengek-rengek supaya Tuhan tolong keseringan ini beban. Karena dia tahu kalau Tuhan izinkan ada persoalan. Tuhan tahu seberapa kuatnya iman dia. Jadi dia pun bahu kuat berapa. Nanti selebihnya Tuhan yang atur. Saya mau tanya, saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini dong, ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Itu masalah. Tidak ada soal. Soal bukan soal. Cara kita menangani soal yang menjadi soal. Orang dewasa iman dalam konteks itu, dia tidak akan pernah meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Diri sendiri yang berubah. Kadang-kadang kita terlalu batas ibu minta orang lain berubah sampai lupa diri sendiri. Itu kita pun masalah. Karena itu sejak awal kita clear dulu. Kita tidak merayakan kedewasaan biologis. Kita merasakan dan menikmati bagaimana penyertaan Tuhan itu sempurna dalam pelayanan kita. Bukan soal berapa lama. Ada lagu dulu bilang, hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Hidup itu karena berarti. Umur 60 tahun mau tiap hari hanya bikin taceke orang. Itu berarti. Nah, saya kira itu. Nah, saudara-saudara,
Karena itu saudara-saudara, mari kita memahami dengan baik bahwa sesungguhnya dalam perjalanan kehidupan, berapapun kita jalani, sejauh apapun dan berapa lama kita jalani, dan dalam pengalaman pelayanan seberapa lama pun kita melayani, ada dua hal yang tidak bisa dipilih. Ada senang, ada susah. Ada menangis, ada tertawa. Tidak ada satu orang pun yang akan memilih supaya dia senang terus. Tidak ada. Tidak akan ada orang pun yang akan memilih dia susah terus. Tidak ada. Ini sebuah hal yang sesungguhnya mengantar kita untuk ada di dalam semua sisi dalam hidup ini. Saya mau tanya, siapa di antara kita yang senang terus? Boleh angkat tangan. Yang dia hidup ini dia senang saja. Atau coba angkat tangan yang selama hidup dia susah saja. Ini orang begini tidak tahu bersyukur karena ketemu orang pasti dia patah leher. Bahwa hidup ini terlalu susah. Mati sudah kalau memang sudah. Dua hal ini sekarang orang jalani. Siapapun akan menjalani. Orang kaya juga pernah mengalami susah. Nanti tanya yang kaya yang mana, coba tanya dia. Dia pernah susah gitu. Yang miskin pun pernah mengalami itu. Bahkan dia alami sampai dia lupa kalau daun pepaya itu pahit. Ini biasa saja. Orang kota pernah mengalami senang atau tidak? Orang kota pernah mengalami kesenangan atau tidak? Orang kampung pernah atau tidak? Berarti kita semua pernah mengalami itu. Dengan demikian, saudara, sikap-sikap kita terhadap situasi senang atau susah itu menjadi catatan yang penting. Supaya waktu kita melayani kira-kira 4 tahun hari ini adalah bos, kita belajar sesuatu yang lebih. Dan dalam nasihat-nasihat ini, Paulus ingin menyatakan beberapa hal untuk kita renungkan sejauh mana kita memberi makna terhadap lain. Pertama dia kasih tahu, bersukacitalah senantiasa. Pertama apa? Saya mau tanya, kita senang dan sukacita itu sama kok beda? Senang dan sukacita sama kok beda? Beda kok sama? Sama kok beda? Oh beda. Kok dia pun tulisan saya beda? Memang beda. Senang iya. Kepuasan yang kita terima itu senang. Kita dapat sesuatu tuh yang pasti yang kita pun mau tuh senang atau tidak? Nah, tapi sukacita itu berurusan dengan sikap kita terhadap keadaan. Baik itu baik keadaannya, baik tidak baik keadaannya. Baik waktu saudara dapat ataupun waktu saudara tidak dapat. Itu sukacita. Tapi mari kita jujur. Ada banyak orang cari Tuhan untuk dapat senang, bukan dapat sukacita. Ada banyak orang kepingin senang. Dan karena dia kepingin senang, dia suka banding-banding. Dia hidup dengan orang lain. Ikut Tuhan kok dia tidak pernah gereja, kok bisa dia hidup lebih baik. Senang dan sukacita itu beda. Kalau senang yang kita cari itu, aduh, dunia bisa berikan buat kita. Tapi kalau sukacita yang kita cari, hanya bisa kita temukan di dalam siapa? Di dalam uang yang banyak bisa membeli kesenangan, tapi tidak beli bawa yang sukacita. Tidak. Jadi jangan ukurannya kekayaan. Uang banyak beli kesenangan dunia, tapi tidak dengan sukacita. Ini serius bagi kita di awal. Supaya apa? Kita lebih realistis berhadapan dengan kenyataan. Saya tahu persis, saudara, bahwa kadang-kadang memang banyak orang Kristen itu butuh senang saja. Menyangkut senang, Alkitab berkata, ada waktu untuk senang, tapi ada waktu untuk susah. Jadi kalau saudara sementara senang sekarang, ingat, sedikit lagi susah. Kalau saudara sementara susah sekarang, mungkin sedikit lagi mati. Kita juga tidak tahu kita hidup ini nanti mau sampai sana. Tapi menyangkut sukacita, Alkitab berkata, bersukacitalah kapan? Kapan? Senantiasa. Mau susah kok senang, yang penting senang itu bagian dari sukacita. Tapi senang itu bukan sukacita. Sama ke ban itu bagian dari oto, tapi ban itu bukan oto. Supaya jangan baru naik ban kira dia sudah naik oto. Jadi kalau saudara bilang sukacita, sukacita itu sikap. Sikap terhadap keadaan. Yang dimana tadi saya tanya, bilang saudara ada masalah kok.
Saudara bilang ada toh, sikap kita lebih penting. Orang kalau punya masalah, dia di dalam Tuhan, ini berarti dia punya iman. Kalau dia punya iman dan dia mau sukacita, semua orang percaya, orang tidak percaya, orang kaya, orang miskin, orang kota, orang kampung, semua punya masalah. Yang punya iman itu, ini bawa dia dan dia punya masalah datang di Tuhan. Karena orang yang tidak beriman tidak akan pernah bawa dia punya masalah datang di Tuhan. Yang beriman bahwa datang di Tuhan. Selanjutnya, dia pun keadaan bukan dia yang tentukan. Siapa tentukan? Tentukan. Orang beriman bahwa dia yang punya masalah datang pada Tuhan. Bukan bawa people say. Ini serius ini. Saudara, ini sukacita ini serius. Om Yas kasih duduk di sini. Om Yas, saya dan dia ada pemarah ini sebenarnya. Ada satu waktu, beliau masih ketua Pertuni. Dorang bikin gabungan tunanetra. Dorang bikin KKR 3 hari. Terus dong kasih saya khotbah 2 malam di Tedis. Saya bilang, lu maksud apa? Pas saya mau bangun khotbah di malam pertama, saya bilang dia, Om Yas mau atau tidak kalau Om Yas bisa melihat. Dia buta. Om Yas mau atau tidak bisa melihat. Dia ketawa. Saya bilang, ketawa apa? Saya butuh yang kau jawab, bukan tertawa. Terus saya bilang begini, Om Yas, kalau ini malam Tuhan bikin mujizat, Om Yas bisa melihat. Om Yas mau atau tidak? Dia bilang kepada saya begini, pendeta, melihat atau tidak melihat itu tidak penting lagi bagi saya. Yang paling penting adalah saya mau tetap bersama dengan Tuhan atau tidak. Itu yang dia bilang. Dia duduk di sini. Saya bawa dia 1 malam pulang dari pelayanan di Amerasi Timur. Kami di atas mobil. Satu mobil punya ban belakang itu terape. Ban dalam dong keluar. Saya tidak mau kasih tahu dia. Pasti dia perasaan dengan saya. Saya santai-santai sah. Tapi saya pikiran ini. Kami sampai di Oesau. Terus saya tanya, saya sudah ngantuk. Itu sekitar jam 1 pagi mungkin. Saya bilang, tidak, jam 12. Saya bilang, Om Yas, minum apa? Apa sebab apa? Oh, sudah. Tapi beli ke situ, saya pikir dia duduk santai-santai di atas oto ini, bayangkan. Saya diturun beli ini minuman, saya berdoa, Tuhan tolong, sebab ini tiba-tiba pecah ini, ban kita pusing. Datang kami 2 minum sama-sama, saya antar dia sampai dia ke rumah di Naimata, saya pulang sampai rumah, pas parkir oto, baru itu ban pecah. Memang dia terlalu. Tapi saya mau kasih tahu saudara jangan berpikir kalau melayani Tuhan itu pasti senang-senang saja. Jangan pikir begitu. Ada banyak masalah. Ada seorang pendeta di pelayanan, bulan datang hujan besar. Tahu hujan? Tahu hujan. Kilat guntur semua naik. Dia berdoa, Tuhan kalau bisa kasih berhenti ini hujan tambah. Dia protes sama Tuhan, bagaimana saya pulang pelayanan, saya melayani atas nama Tuhan, kok ini hujan jalan terus. Dia pikiran karena ada lewat hutan besar, ada kilatan ini petir itu buat dia lari sedikit, kilatan itu buat dia lari sedikit. Sampai rumah dia subasa kuyup, dia marah-marah, Tuhan, kok kenapa bisa begitu? Tapi kemudian dia berpikir, kok bisa saya sampai rumah? Apa yang buat dia bisa sampai rumah? Jawabannya ringan saja. Ternyata itu kilatan petir yang kayak bleach itu. Itu yang buat dia bisa lari-lari kecil sampai rumah. Kenapa kita mau jalan dengan generator ke mana? Kalau mau cari senang. Jadi ini serius saudara, untuk orang memahami sukacita itu seperti apa. Karena masih banyak orang percaya cari Tuhan itu untuk kesenangan, bukan sukacita. Akhirnya kalau belum kaya itu belum beriman itu. Nah, kayak apa? Jadi saudara, mari kita belajar di awal. Sukacita.
Kalau saudara butuh sukacita, itu hanya bisa ditemukan di dalam Tuhan. Kalau senang yang saudara cari, dunia bisa berikan kepada saudara. Banyak orang yang ketika mau senang bilang, mari sudah kita pasir-pasir Filipo. Dibikin apa? Pi tengah-tengah saja. Kita pi senang-senang. Saya tanya, senang apa? Bayangkan kalau pi sampai sana orang lain belanja, kita hanya lihat. Orang belanja kita hanya senang. Selama orang pulang bawa kantong, kita bilang, Kak, foto beta dulu deh. Orang pulang bawa kantong plastik, kita pulang bawa foto. Jadi pertama, bersukacitalah senantiasa. Kalau senang yang saudara cari, sekali lagi dunia bisa berikan bagi saudara. Tapi kalau saudara butuh sukacita, hanya di dalam Tuhan. Hanya di dalam. Saudara, melayanilah. Adelphos, melayanilah bukan untuk semua orang suka. Supaya saudara senang. Tidak usah. Yang paling penting kemuliaan Allah dinyatakan. Beberapa orang ketika saya pelayanan, saya keliling banyak tempat untuk pelayanan. Pak Pendeta, yang kalau keras orang tidak suka, tidak apa-apa. Ya nanti bagaimana kalau nanti jemaat merah? Tidak apa-apa. Kok kenapa? Tuhan Yesus itu datang langsung. Tuhan Yesus datang langsung. Masih banyak orang tidak suka. Bahkan tolak, bahkan bunuh. Itu yang Tuhan Yesus. Apalagi jadi yang bagaya. Kalau Tuhan Yesus seorang masih tolak model kebeta lain. Aduh. Tapi itu dengan maksud jalan di jalan yang benar. Jangan bukan asal-asal sejuga. Yang benar. Pasti banyak orang tidak suka. Tidak apa-apa. Saya bilang kepada jemaat, kamu tidak suka saya. Tidak apa-apa. Karena yang paling saya takut itu kalau saya punya istri yang tidak suka saya. Itu pulang saya tidur di mana? Jadi jangan melayani untuk dapat kesenangan. Lama-lama bukan Tuhan pakai kita. Kita yang pakai kembali Tuhan. Dan ini dunia ini susah sampai di titik itu. Bukan lagi Tuhan pakai manusia. Ada juga yang masih Tuhan pakai. Tapi ada yang suka pakai kembali Tuhan. Jadi hati-hati supaya kita tidak jatuh di situ. Bersukacita senantiasa. Kedua, tetaplah berdoa. Saudara tiap hari berdoa kok? Doa apa? Doa makan tidak apa-apa. Yang penting berdoa. Dia pun soal bukan sikap saudara berdoa. Apa yang saudara paham tentang doa itu lebih penting. Saya mau kasih tahu saudara, doa bukan kata-kata. Saya mau kasih tahu saudara, doa bukan kata-kata. Doa relasi. Doa itu hubungan, bukan kata-kata. Masih banyak orang berkata-kata bukan berhubungan. Banyak orang sibuk dengan mengumpulkan kata-kata, bukan membangun relasi. Kalau saya dan Pak Adi, kami dua punya relasi, kami dua saling kenal, kami punya hubungan. Saya jalan kaki, Pak Adi naik motor, ketemu saya di jalan, tanpa saya minta dia berhenti, tanpa saya minta. Tapi kalau kami dua tidak saling kenal, kami dua tidak ada relasi apa-apa. Saya jalan kaki, Bapak Puan naik motor, ketemu saya di jalan, Bapak Puan berhenti juga, dia lihat saya, baru dia bilang, ojek om. Doa itu relasi, bukan kata-kata, saudara. Masih banyak orang berkata-kata, bukan membangun relasi. Saudara bisa berkata-kata dengan orang lain, tapi belum tentu berrelasi. Saya mau tanya, di sekitar sini ada kios? Ada kios orang Bugis punya? Ada? Oh, pernah belanja juga? Pi sampai sana ada ngomong dengan tuang kios? Ada atau tidak? Atau pisang sana ame-ame sah? Pi ngomong dengan tuang kios atau tidak? Saudara ada relasi dengan tuang kios? Mulai pusing sudah. Saudara kenal dia? Oh, kenal Oh, paman kenal baik. Luar biasa. Semua paman tak kenal. Ya, saudara lihat, doa bukan kata-kata.
Dari relasi yang baik itu. Bayangkan saudara kalau orang tidak punya relasi tapi meminta. Banyak orang rindu meminta kepada Tuhan tapi tidak punya relasi dengan Tuhan. Kita bermasalah kok. Bangun duluan relasi. Kalau relasi itu baik, kata-katanya ringan. Kalau relasi baik, kata-kata ringan. Saya mau tanya saudara. Menurut saudara saya kenal sapu istri atau tidak? Menurut saudara saya ada relasi dengan sapu istri atau tidak? Ada. Kalau saya meminta sesuatu di sapu istri, ringan. Karena kami dua punya relasi. Kami dua saling kenal. Kalau saya meminta teh, saya akan bilang, "Ma, bikin teh saya. Gelas kecil saya. Yang banyak gula. Papa takut sakit gula." Kan saya mintanya begitu. Karena kami dua punya relasi. Kami dua saling kenal. Tidak mungkin saya meminta teh di sapu istri, saya bilang, "Mama, buatlah segelas teh. Jangan terlalu banyak gula ya. Nanti papa takut sakit gula." Pas habis mang tua tanya, "Lu sehat?" Kekuatan doa. Kekuatan doa bukan pada waktu kita menangis, bukan pada waktu kita berteriak, tapi pada waktu kita menyerahkan beban kepada Tuhan. Itu kekuatannya di sini. Saudara bawa pisang satu karung, saudara berdoa, "Tuhan kirim ototrek satu dulu." Tuhan kirim ototrek, terus saudara bilang, "Puji Tuhan, amin, haleluya." Senaik di atas itu ototrek, kas turun itu karong ke oto yang bawa. Jangan sudi oto trekle masih pikul karong begini lagi. Amin kok. Saudara tidak amin tuh, ini amin. Karena mau kasih Tuhan yang atur. Adakah di antara kita bisa atur dirinya sendiri? Ada seorang penjual es, seorang penjual payung, dua-dua berdoa sungguh-sungguh. Yang penjual payung berdoa sungguh-sungguh supaya hujan terus, bahwa payung laku. Yang penjual es doa sungguh-sungguh supaya panas terus, supaya, menurut saudara mana menang? Menurut saudara mana menang? Es ko payung? Es ko payung? Beta yakin saudara penjual es. Kekuatan doa itu penyerahan total. Penyerahan total. Ini Tuhan atur. Pas kembali. Supaya waktu Tuhan atur, ada waktu panas supaya islaku, ada waktu hujan supaya tidak egois kan. Banyak orang menangis sungguh-sungguh tapi tidak penyerahan sungguh-sungguh. Doa bukan sekedar itu saja, dia tambah. Doa itu waktu di mana orang memberi seluruh pikiran, perasaan. Tuhan kuasai. Banyak orang bisa berkata-kata dengan Tuhan. Punya jam doa tetap. Punya waktu doa tetap. Tapi tidak memberikan pikiran perasaannya Tuhan kuasai. Saya mau tanya saudara. Saudara punya jam doa tiap hari, kalau tidak berdoa itu macam ke saudara kehausan betul. Lantas saudara berdoa, tapi tidak memberikan pikiran perasaan Tuhan kuasai. Hidup berkenan pada Tuhan? Membiarkan seluruh pikiran perasaan kita Tuhan kuasai. Itu doa. Kenapa? Pikiran tuh hanya di sini, Bapak. Tapi kalau kita tidak minta Tuhan kuasai, liar. Kita duduk di sini, ini mah kita pemikiran separuh ada di jalur 40. Di Penkase, Oeleta, rekonstruksi. Kita duduk di sini, ini ada di mana-mana. Atau kita duduk di sini, semua pikiran nanti di sini. Itu hanya Tuhan yang tahu. Perasaan Tuhan hanya di sini. Tapi kalau tidak minta Tuhan kuasai, lihat. Kalau itu saudara bilang, "Hei, tetaplah berdoa."
Mari biarkan seluruh perasaan pikiran kita Tuhan masuk. Ketika Injil baru masuk di Sulawesi, orang-orang kampung bilang begini, kepala kampung bilang begini, "Oi, apa kau berdoa nak tutup mata? Kamu orang Kristen ini kalau berdoa tutup mata, musuh datang kamu mati semua." Lalu para misionaris jawab dengan ringan saja. Waktu kami tutup mata, kami berkonsentrasi, membiarkan seluruh pikiran dan perasaan kami hanya tertuju kepada Tuhan. Urusan nanti mati kok tidak, toh nanti juga Tuhan yang atur. Ada yang hidup, ya soal sakit-sakit, mati. Ada yang sakit-sakit kok kita tunggu-tunggu kapan dia mau serahkan sertifikat. Kok dia sudah mati-mati. Pada akhirnya Tuhan yang akan menentukan itu semua. Amin kok. Amin. Jadi kalau berdoa, biarkan Tuhan yang atur. Kita ini juga kadang-kadang batas sibuk kok mau atur mode yang Tuhan atur. Saudara yakin kalau Tuhan atur baik itu tidak? Baik. Omong baik baru main. Ada orang yang berdoa itu kayak teroris. Paksa-paksa bapu itu sampai. Hai. Serahkan saja Tuhan atur. Kalau saudara percaya Tuhan untuk mengatur,